atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah. Hari ini kita semuanya bisa duduk bersama di majelis ilmu, di dalam naungan ridha Allah insya Allah. Semoga langkah kita dari rumah, setiap ayuhan langkah kita dari rumah menjadi ayuhan-ayuhan langkah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk perempuan-perempuan yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, sebagai pendahuluan, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang muqaddimatun nikah, yaitu nadhar. Nadhar itu artinya apa? Melihat. Yang boleh dilihat apa? Wajah dan telapak tangan. Ada juga ulama yang mengatakan boleh melihat yang biasa terlihat atau anggota wudhu. Yang melakukan nadhar boleh manten laki-lakinya apa mahramnya? Manten laki-lakinya boleh enggak? Boleh, mungkin arep miliki kepala ora boleh. Nah, kalau yang wajah, telapak tangan, mantan laki-laki boleh. Bahkan pernah ada sahabat yang tertangkap sedang mengintip. Betul, karena yang demikian itu Rasulullah pernah berkata, lihatlah karena wanita Ansor itu matanya menarik. Nah, karena nadhar itu membuat semakin cinta. Boleh enggak nadhar dengan syahwat? Tidak boleh, itu namanya menikmati nadhar. Kemudian kita sudah juga bicara tentang khidbah. Nah, boleh enggak mengkhidbah di atas khidbahnya orang lain? Muslim dengan muslim boleh? Kafir yang numpangi muslim boleh? Fasik yang numpangi muslim boleh? Tidak boleh, karena orang fasik itu tidak keluar dari agama Islam, maka tidak boleh orang mukmin menumpangi khidbahnya perempuan yang laki-laki yang fasik saat dia mengkhidbah orang lain. Bolehkah mengulang nadhar? Wingi orang patia gendah tak delok maning gitu, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh mengulang nadhar tapi enggak boleh buat mainan. Artinya kemarin kok kayak kurang mantep, buru-buru apa karena cuaca mendung. Kemudian diulang lagi nadhar ben semakin jelas. Baik, kemudian kemarin ta'aruf ya. Sudah, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang an-nikah. Lebih spesifiknya nanti tentang rukun, syarat dan seterusnya. Kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan kita yaitu bagaimana resepsi yang sesuai dengan syariah Islam. Taib. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha aba'uhum wa azwajuhum. Ada satu surga yang disiapkan oleh Allah namanya surga Aden. Siapa yang akan memasukinya adalah orang-orang solih, baik dari kalangan bapak-bapak maupun ibu-ibu serta keturunannya. Berarti kita berumah tangga itu tujuannya apa? Masuk surga. Satu ayat lagi, dan orang-orang yang beriman kemudian anak turunnya ikut imannya mereka, alhaqna bihim dzurriyyat. Akan kami perjumpakan anak turunnya dengan orang tua yang solih, dan masing-masing akan mengangkat derajat satu dengan yang lain. Contoh, kita derajat surganya rendah, kita punya cucu derajat surganya tinggi, maka bukan yang tinggi turun ke rendah, tapi yang rendah naik mengikuti dzurriyyahnya. Jadi dua ayat ini ayo jadi bekal untuk kita bahwa tidak ada tujuan lain menikah kecuali kita ingin kembali bersama-sama di mana? Surga. Mengapa ini perlu diingatkan? Banyak orang gagal mendulang pahala dalam rumah tangga.
Karena tidak mempunyai satu niat yang baik, dua ilmu. Ibu lupa ngambil gelas dari dispenser, dibawa ke cucian, itu pahala di dalam rumah tangga. Ibu senyum dengan suami. Wah, kemarin ini ngajinya sambung dengan yang di Mafaza ini. Ibu berganti baju, kemudian sisiran di depan suami, itu semuanya kalau kita dalam rumah tangga jadi apa? Pahala. Nyiapkan sahur, mawi'i anak-anak, itu semuanya pahala. Tapi banyak orang gagal karena niatnya pernikahan mung karena suka. Saya suka sama dia, besok punya anak dan seterusnya. Gak jauh ke sana bahwa kita punya niat masuk mana? Masuk surga. Nah, kemudian, kenapa kemudian orang itu gagal dalam mendapatkan pahala di dalam rumah tangga? Gak punya ilmu. Padahal rumah tangga itu perkara yang besar, tidak mungkin perkara yang besar kok pondasinya lemah, cakar ayamnya lemah, tiang-tiangnya lemah, maka harus ada ilmu di dalam rumah tangga. Nah, maka kalau kita ngisi khutbah nikah, Ibu boleh buka surat Ar-Rum ayat ke-20. Oh, bawa Quran apa enggak? Bawa Quran apa enggak? Bawanya HP, Bu, pegang Quran itu ibadah. Nek pegang HP, engko maune arep buka Ar-Rum, sitane njur buka notifikasi WA. Biasakan di tas kita ada Al-Quran. Apa maning arep ngaji ka ora enggak Quran. Betone napa? HP. Thayyib, saya awali sedikit sebelum masuk ke nikah. Sudah ketemu Ar-Rum ayat 20? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min turab. Depannya ayat ini dimulai dengan kata-kata apa? Wa min ayati. Lanjut ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Depannya kata-kata apa lagi? Sekarang ayat ke-22. Wa min ayatihi khalqus samawat. Depannya kalimat apa? Terus Ibu lihat ayat ke-23, Ibu lihat ayat ke-24 sampai ayat 25 dalam surat Ar-Rum ini semuanya diawali dengan kata-kata yang sama. Kalimat apa? Wa min ayati. Kalau ulama tafsir ditanya, kalau ada ayat Al-Quran, depannya kalimat wa min ayatihi, maka tafsirnya pasti setelah kalimat wa min ayatihi itu adalah perkara-perkara yang besar lagi dahsyat. Bukan perkara kecil, tapi perkara-perkara besar. Kita cek dari ayat yang ke-20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan dari sebagian tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan kita dari debu. Memang kita diciptakan dari debu. Ibu diciptakan dari apa? Ibu-ibu diciptakan dari apa? Ayo kono. Kalau Adam diciptakan dari apa? Dari apa? Di dalam Quran disebut diciptakan dari apa Adam? Yang kemarin ngaji Sabtu di Mafaza orang bisa jawab. Apa yuk? Apa namanya bahasa Arabnya? Ya, apa bahasa Arabnya? Kelalen. Atin, betul? Tin itu bukan tanah tok, tapi tanah yang bercampur air. Lalu Hawa diciptakan dari apa? Tulang rusuknya siapa? Adam. Lah kalau kita diciptakan dari apa? Kita diciptakan dari apa? Terus nanti laki-laki terus aku kok tulang rusuknya enggak lengkap ke sisi berarti orang nanan jur diluru kecucukannya begitu apa enggak? Ayo kemarin gimana ngajinya?
Jadi penciptaan wanita dari tulang rusuk itu terjadi pada Hawa. Namun perempuan-perempuan seperti kita dan manusia-manusia selanjutnya itu diciptakan dari sari tanah yang masuk melalui laki-laki, dititipkan kepada perempuan, proses selanjutnya kemudian menjadi janin. Namun kenapa sering diungkapkan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk? Sifatnya tulang rusuk itu selalu melekat kepada kita. Tulang rusuk itu bengkok atau lurus? Nah, bengkok. Sehingga ada kata-kata, kalau membiarkan wanita, maka bengkoknya akan semakin bengkok. Tapi kalau diluruskan, tulang rusuk diluruskan jadi gimana? Patah. Makanya sering disampaikan di pengajian, Pah, jangan galak-galak. Mamah diciptakan dari tulang rusuk. Nek papah kegalaan, engkau mamah patah gitu ya. Itu bukan untuk dijadikan alasan. Tapi di sini disebutkan dari turab, dari debu. Kan ini butuh penelitian. Itu bukti bahwa setelah kalimat wamin ayati, itu perkara yang besar. Yang kedua, wamin ayatihi khalaqalakum min anfusikum. Nanti ayat ini yang akan kita pelajari. Wamin ayatihi khalqus samawati wal ard. Penciptaan langit dan bumi, malam siang. Wa min ayatihi manamukum billail. Kenapa malam itu dijadikan tidur, kok siang itu enggak tidur? Jadi Bu yang suka ngantuk di majelis taklim, jatahnya tidur itu siang apa malam? Makanya kalau di majelis taklim jangan ngantuk. Long suaranya Mbak Eva, serune eram ya Allah, dan seterusnya. Lalu satu ayat yang sering ada di undangan, surat Ar-Rum ayat berapa? Hafal apa enggak? Siapa yang hafal angkat tangan? Padahal kita baca ayat ini berapa kali? Mergane nek tanpa undangan sing dipresani ogor tanggale karo tanggal tempat ki busa apa sing mantunjur jam nyong jam isuk apa jam, lalu ayat yang nempel di situ diapain? Maka hati-hati memperlakukan undangan. Kalau ada ayat Al-Quran, undangan itu membuangnya dengan cara apa? Dibakar. Kalau ibu mau buang ke tempat sampah, yang arumnya itu diapakan? Disobek dulu kalau belum sempat membakar. Demikian salah satu adab kita membuang lembaran-lembaran yang ada ayat Al-Qur'annya. Saya singgung secara singkat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja di HP-nya Ibu terjemahnya apa? Terjemahnya apa Mbak Nita? Pasangan. Apa Bu? Yo, azwaja, pasangan. Ayo tirukan Ustaz Eva. Azwaja, pasangan. 3 kali. Lagi. Ya, sekarang tanya. Pasangan itu sama atau beda? Kanan pasangannya, atas pasangannya, luas pasangannya, kaki kanan pasangannya. Ibu kalau sudah cari sepatu, kalau sudah pakai sepatu kanan, yang dicari selanjutnya sepatu apa? Kalau ibu kondangan berangkat pakai sepatu kanan semua gimana? Yang didatangi bilang apa Bu? Nek ibu kondangan ge sandal tengen kabeh. Kinten-kinten yang didatangi bilang apa? Enggak. Baik, saya berdiri mohon izin. Ini sudah saya jelaskan berkali-kali. Yang namanya pasangan itu tidak sama. Kanan pasangannya, ben kaki kita berjalan selaras antara kanan dengan kiri, itu jalan bareng apa gantian? Sekarang kalau jalan bareng bentuknya kayak apa? Ayo dia boleh berdiri? Kanan sama kiri kudu kon mlaku bareng pripun? Kula mboten wani melompat. Nek mundur supaya kaki ini jalan selaras, jalannya harus apa? Maka hai orang-orang yang sudah menikah, pahami betul
kita dengan suami kita itu tidak sama. Tidak boleh memaksakan ayah kudu seide karo saya. Papa, ayang, bapak, si beb nggak bisa seide sama kita. Ibu seneng biru, suami ibu belum tentu seneng biru. Itu namanya pasangan. Kenapa rumah tangga kemudian Masya Allah jadi awet? Karena setiap hari gantian memaafkan. Kadang ibu yang memaafkan, kadang bapak yang memaafkan, kadang ibu yang memaafkan. Terus aja begitu. Tapi jangan pernah paksa semua di rumah tangga kita. Suami dengan istri idenya harus. Berarti ibu tidak paham ayat ini. Yang namanya azwaja itu berbeda. Ibu kalau sudah pakai sepatu tengen yang dicari apa lagi? Kiri bukan yang tengen. Kalau jalan bareng itu jomplang. Kalau mundur bareng kejengkang. Kenapa rumah tangga jadi dipasangkan? Karena ada dua yang berbeda saling memaafkan, saling memaklumi, saling mengerti. Maka dia berjalan bersama. Jadi jangan bermimpi rumah tangga kita itu baik. Kalau belum memahami bahwa suami saya tidak sama dengan ibu boleh lembut misalnya. Lalu suaminya agak misalnya, itu pasangan. Ibu agak cerewet, suaminya pendiam. Itu pasangan. Ibu mandan pelit, bojone wewean. Itu pasangan. Ibu mandan seneng guyon, bojone serius. Itu pasangan. Suami kita yang serius itu tidak bisa kita paksa jadi seneng apa? Gak bisa, ibu gak boleh seperti itu. Itu namanya pasangan. Kalau Anda paham bahwa pasangan itu tidak sama, lalu apa yang membuat kita bisa berjalan beriringan? Maka bukankah ada kisah luar biasa yang namanya Najmuddin Al-Ayyub. Ketika dia dicarikan seorang istri, dia gak mau. Kecuali aku akan menikah dengan seorang perempuan yang di perutnya bisa aku titipkan anak yang mengangkat derajat Islam. Panglimanya bengong, menterinya bengong, cari di mana? Lalu suatu saat Najmuddin Al-Ayyub bertemu dengan gurunya. Di balik tirai ada seorang perempuan yang sedang berkata, wahai guruku, aku gak mau nikah. Kecuali dengan seorang laki-laki yang mampu menitipkan darinya di rahimku, seorang calon anak yang akan menaklukkan Baitul Maqdis. Maka kemudian Najmuddin Al-Ayyub langsung bilang sama gurunya, guruku nikahkan aku dengan perempuan di balik tirai itu. Gak bisa, kamu gak kenal, kamu ini raja. Saya gak butuh kenal apa-apa, saya jatuh cinta dengan kata-katanya. Kalau ibu dulu dengan suami jatuh cinta dengan apanya? Dengan apanya, Bu? Dengan gombalnya, dengan apanya lagi? Dengan ya Allah itu memang suami able banget gitu ya. Suami kita juga ngelihat kita, ya Allah ketoke wong wedok ki prigel, sayang karo ibu, karo anake sayang, ketoke alus, lembut barang dibojo. Makanya kata seorang kiai ki wong wadon ki jelei gitu ya, Bu. Ketone pas urung dibojoke istriable banget. Ibu tahu kan istriable? Pas banget gitu buat istri. Begitu dinikahi gitu, Bu. Nikah. Siapa yang lahir dari Najmuddin Al-Ayyub? Siapa? Siapa yang lahir dari Najmuddin Al-Ayyub? Semuanya semejit. Nanti dapat hadiah dari PCNA. Cepat cici, loro, telu, papat, Solahuddin Al-Ayyub. Oh, kula ajeng jawab niku ning nembeke mandan raku-raku. Coba apa yang menyatukan? Yang menyatukan dua orang tadi apa, Bu? Cita-cita. Pengen punya anak yang apa tadi? Mengangkat Islam, mengembalikan kejayaan Baitul Maqdis. Jadi kita itu dengan suami kita itu berbeda. Kenapa mau bersatu? Kita punya cita-cita. Pengen punya anak solih, besok lagi ke depan pengen di surga bareng. Itu. Kalau kamu sudah konsep azwaja, baru tak kasih hadiah. Ibu kalau doain pengantin doanya 3 apa? Sakinah, mawaddah, rahmah. Disingkat di HP Samawa. Kalau assalamualaikum disingkat
ASS WR WB. Kalau GWS, kalau OTW, ojo takon wae. Jangan nyingkat-nyingkat, Bu. Dari mana kalimat sakinah mawadah itu? Gak akan muncul kalau kita tidak memahami konsep azwajah. Kata Allah, kalau kamu sudah paham konsep azwajah, tak kasih bonus. Apa bonusnya? Litas kunu ilaiha. Maka akan aku beri bonus yang pertama, yaitu perasaan apa? Tenang. Itu. Rasulullah begitu pulang dari Gua Hira bertemu dengan Jibril. Lihat wajahnya Khadijah itu langsung separuh kegelisahannya hilang. Kalau suami kita lihat wajah kita gimana? Telepon, Bu? Itu baru lihat wajahnya Khadijah. Lalu Rasulullah berkata, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Baru Khadijah menyelimuti, belum ngomong apa-apa. Begitu Rasulullah tidur di pangkuan Khadijah, bercerita apa yang beliau lihat, beliau bertemu dengan malaikat Jibril yang bentuknya sangat besar. Apa kata Khadijah? Tenang wahai suamiku, engkau tidak pernah berdusta, engkau tidak pernah mendolimi orang lain, kamu nggak pernah bohong, kamu nggak pernah dolim. Maka pasti yang menemui itu bukan sembarangan. Dengar kata-katanya, separuh kegelisahan lagi hilang. Sekarang suami kita kalau dengar kata-kata kita gimana? Nah, Bu, apa maning wis 10 terakhir Ramadan sih? Urung pasar, urung tukok naki, urung tukok nakwe, Bu. Jadi, kalau kita memahami konsep azwajah, suami istri itu ngelihat wajahnya aja separuh kegelisahan hilang. Bisa nggak kita jadi istri yang kayak gitu, Bu? Kalau kita bicara, suami kita bertambah tenangnya. Tenang ya, ada bunda misalnya. Apakah cukup sampai di situ Khadijah? No. Kamu kurang tenang dengan kata-kataku? Kamu masih nggak percaya dengan sikapku? Tak carikan pamanku. Maka Khadijah bertemu dengan pendeta namanya siapa? Siapa yang ditemui pendetanya? Warokoh. Kemudian diceritakan bahwa Muhammad bertemu gini-gini. Warokoh bilang yang menemui Muhammad adalah malaikat yang sama yang menemui Isa alaihissalam. Bertambah tenang atau tidak? Itu bonusnya tenang. Neng untuk menjadi istri yang tenang butuh satu kurikulum ngaji Karina lagi. Sekarang bonus yang kedua. Kalau sudah tenang, waja'ala bainakum mawaddah. Tadi sakinah, sekarang apa? Kalau kamu sudah paham konsep azwajah, tak kasih ketenangan. Ibu kemanapun mau plesir ke Jakarta, mau plesir ke pengennya pulang kemana? Ke rumah. Nek pun tekan rumah pripun? Masya Allah. Kalau dari perjalanan arah Jakarta lihat Gapura Tunggoro itu sudah serasa sampai rumah toh, Bu. Kalau dari Jogja lihat Silento, pom bensin belokan Sepuran itu sudah berasa sampai mana? Karena sesungguhnya ketenangan itu sumbernya di mana? Di rumah. Berapa ukuran rumah Nabi yang masih ingat? Keprege ki ngaji kelalen kabeh. Berapa ukurannya? Salah, baleni maneh. 3 kali pira ya? Ukuran rumah Nabi pira, masuk. 3 kali 4 berapa nak? 3,5 kali 5. Itu ukuran rumah siapa? Seberapa rumahnya Ibu? Ruang kamar, kalau tidak ruang tamu, kalau tidak ruang tengah, kalau enggak sedapur. Tapi siapa yang keluar dari rumah Nabi? Perempuan-perempuan terbaik di surga. Menantu-menantu terbaik yang masuk surga tanpa hisab. Sahabat-sahabat yang jumlahnya ribuan ditinggalkan oleh orang yang tinggal di rumah seukuran 3,5 kali. Lalu rumah kita ukurannya berapa? Lalu apa yang akan kita tinggalkan untuk umat ini? Lalu apa yang ide yang muncul dari orang-orang yang tinggal di rumah kita? Orang itu kalau masuk rumah kita keluar bawa apa? Orang itu kalau ketemu penghuni rumah yang menghuni rumah kita keluar dapat kebaikan apa?
Kalau Rasulullah 3,5 kali 5 saja mampu membangun peradaban sampai daratan Spanyol. Di Madrid pintu gerbangnya Islam masuk ke daratan Spanyol. 3,5 kali. Lah kok ibu rumahnya semua fasilitas ada. Lalu apa yang akan keluar dari rumah kita? Kalau kamu sudah bisa tentram di rumah, tak kasih bonus selanjutnya karena kamu paham bahwa kamu dengan suami kamu tuh nggak sama. Apa itu? Mawaddah. Mawaddah itu kasih sayang dan ungkapan cinta. Siapa yang tadi kesini cium pipi kanan kiri suami? Angkat tangan. Yang tidak kenapa? Yang tidak kenapa? Oh belum punya, ya kecuali yang belum punya. Nanti kan didoakan. Yang sudah kenapa nggak cium pipi kanan pipi kiri? Kenapa? Oh diantar sampai depan jujur malu. Oh cium tangan tok pipinya enggak. Yang tidak cium tangan pipi kanan pipi kiri nanti sampai rumah tolong dijamak. Oke? Lu serius ini? Lu gimana? Nanti suaminya pulang baca ayat kursi. Lah mama sih Kang di ujuk-ujuk balikan romantis. Jangan sampai ada ibu-ibu duduk di majelis pengajian. Kenapa enggak cium? Karena kalau Ramadan katanya enggak boleh cium suami. Boleh enggak? Boleh. Enggak usah nunggu maghrib. Pamit Karina, assalamualaikum. Cium tangan, pipi kanan, pipi kiri. Berangkat minta doa. Siapa yang dulang-dulangan sama suami? Sampai hari ini kalau makan. Ora kober. Mandak bawat. Enggak mau. Bu, kalau suaminya ibu pasif, ibu yang agresif. Jadi kalau bapak lagi dahar, ibu gini, karena suapan suami kepada istri itu setara pahalanya dengan bersedekah berupa uang dan kebaikan lainnya. Jadi walaupun priga caranya pokoknya walaupun sekali. Rasulullah mandi bersama dengan Aisyah. Kulo tak takon. Sinten di ruangan ini kapan terakhir mandi bersama dengan suami? Dan ukur pada guyu-guyu tok. Kapan? Oh sebelum puasa. Masya Allah. Real contoh. Mengambil teladan dari rumah tangga Nabi. Yang namanya Aisyah sama Rasulullah itu mandi berdua. Kue berarti Rasulullah dongakna kula panjenengan sedaya kamar mandine kon amba. Sebab nek atus berdua kamar mandine sempit brege. Ya kan? Berarti Rasulullah itu mendoakan kita jadi orang-orang yang punya rumah yang lapang. Di antara kelapangan rumah kita punya kamar mandi yang bisa digunakan mandi berapa? Didoakan lebih jauh lagi besok rumahnya ada kolam. Wah kemarin asik sekali ya ngaji di Mafazaya materinya ya. Ada kucing-kucing warna pink dan hijau. Mulane ngaji. Lagi pertanyaan lagi. Siapa yang pernah lomba lari dengan suami? Masya Allah. Balapan. Mau balapan lomba lari atau balapan apa? Rasulullah dengan Aisyah itu lomba lari. Ya Rasulullah yuk lomba lari. Aisyah berangkat duluan. Menang karena Aisyah waktu itu masih langsing. Waktu suatu saat ngajak lomba lari sama Rasulullah. Badannya Aisyah sudah berarti yang menikah dulu langsing sekarang lemu ikut siapa? Oh ikut Aisyah. Terus lomba lari. Kali itu Rasulullah menang. Kata Rasulullah, hai Aisyah, draw ya, satu-satu. Dulu kamu menang, sekarang aku menang. Karena badannya Aisyah itu enggak benar Bu. Karena ketika Aisyah dituduh berzina, kenapa ditandu itu yang nandu enggak tahu kalau Aisyah itu enggak ada di dalam tandu itu? Karena badan Aisyah itu ringan. Berarti Aisyah itu tidak gemuk banget kayak Mbak Eva, enggak. Jadi yang gemuk-gemuk setelah menikah itu tidak ikut siapa? Tidak ikut Aisyah. Enggak benar itu ya Bu. Itu lomba lari. Apalagi minum segelas berdua. Enggak cuma segelas berdua. Sebekas bibir.
Bayangkan. Dan itu Rasulullah lakukan ketika haid. Bayangkan. Haid aja romantisnya begitu. Kalau enggak haid romantisnya ya apa? Kemudian di dalam hadis yang meneruskan minum segelas berdua itu, Aisyah kalau gigit ayam atau kambing, Rasulullah gigit dari bekas gigitannya Aisyah. Berarti PR-nya nanti kalau buka puasa bersama cokot-cokotan. Aisyah pernah nonton pertunjukan tentara Habasyah di sebuah masjid. Kata Rasulullah, Aisyah udah yuk, nanti dulu lah. Ayo Aisyah udah. Rasulullah, saya tuh enggak seneng sama tontonan itu. Saya itu cuman seneng karena kalau nonton, pipi saya bisa nempel dengan pipinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kapan kayaku terakhir? Itu mawaddah. Itu kita nyontoh Nabi. Bukan nyontoh film Korea. Bukan nyontoh film India. Itu bukan contohnya kita. Itu mawaddah. Kalau sudah tenang di rumah, Allah akan munculkan hal-hal yang demikian. Masya Allah. Mungkin 3 jam, nggih? Jur yang kemarin apa? Jadi perempuan jangan kayak tentara. Ibu tahu tentara kan? Kalau berdiri kan tegap gini. Ibu, ya. Gitu. Bicaranya pakai apa? Masih ingat? Pakai idhar. Idhar itu apa artinya? Jelas, Bu. Ngapa? Jenenge wong wadon ngomong nganggo idhar. Minimal pakai matobi'i. Matobi'i berapa harokat? 2 ya. Tes. Ibu. Nah, sekarang pakai mat wajib mutasil. Berapa harokat? 6. Ibu. Jangan dalam. Itu namanya enggak nyeni. Dalam sayang. Gitu. Sekarang ikhfa artinya apa? Mendengung, samar, mumpung 10 terakhir bulan Ramadan yang kalung dong yang gitu, itu namanya ikhfa ya Bu. Jangan kayak tentara bicaranya tegas, badannya tegak, udah gitu tentara kalau latihan pipinya doreng-doreng, rupane elek, wonge kaku, ora nana romantise, nek ngomong selalu nganggo idhar. Kue uju cah NA kayak kono. Nek NA kalau nggak pakai ikhfa, pakai mat wajib mutasil. Berapa harokat? Lalu setelah itu Allah akan beli bonus rohmah, sakinah. Kalau mawaddah itu kasih sayang pas nggak ada konflik. Tapi rohmah, meskipun ada masalah, suami istri kalau manut sama Allah tetap akan dikasih ketenangan. Kalau mawaddah tadi muncul saat kita dengan suami kita nggak ada masalah. Tapi rahmah yang diberikan Allah, Allah akan memberikan ketenangan kepada sepasang suami istri meskipun di dalam rumah tangganya ada ujian. Itulah yang disebut doa itu bisa merubah takdir. Apakah takdirnya itu kalau saya jatuh jadi nggak jatuh? Bukan. Bisa jadi kita jatuh betulan. Tapi ketika jatuh yang lain ngoleng-ngoleng ngelakoninya abot sama Allah, kita dibuat ngelakoninya dengan apa? Enteng. Apakah takdir doa itu merubah takdir? Artinya kalau kita sakit jadi nggak sakit? Belum tentu. Bisa jadi kita sakit betulan. Tetapi ketika kita menjalani sakit, kita menjalaninya dengan hati yang apa? Ringan. Apakah kalau doa bisa merubah takdir rumah tangga berarti rumah tangga kita tidak diuji? Salah. Rumah tangga kita diuji. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga itu, menjalaninya dengan apa? Meskipun rumah tangga kita diuji, itulah kalau orang-orang manut sama Allah akan diberikan bonus yang ketiga apa? Ketenangan. Makanya doa samawaya itu bukan doa yang sepele. Itu doa ya Allah, semoga rumah tanggamu penuh dengan ketenangan. Kalau pas nggak ada masalah semoga penuh dengan mawaddah. Kalau ada masalah semoga Allah turunkan ke dalam rumahmu satu sifat Allah yang namanya rahmah. Meskipun rumah tanggamu penuh dengan ujian, tapi batinmu tetap tegak gandeng sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita berumah tangga. Satu ayat ini saja. Maka Ibu, ada orang rumah tangga cita-citanya rendah, semangatnya tinggi. Contoh nih.
Nyambut gawene masyaallah isuk sore, wah pokok duitnya dikumpulna. Gurmen tayeng tuku motor. Itu contoh rumah tangga cita-citanya rendah tapi semangatnya tinggi. Yang kedua, cita-citanya rendah, semangatnya juga rendah. Cita-citanya lah sing penting bobojon teng mangan. Tayang duwe gubuk, nyambet gawe seanane disyukuri. Niku wong rumah tangga cita-citane rendah, semangate tunggal rendah. Yang nomor 3, cita-citane dhuwur. Gak pengen anaknya dadi wong soleh, penghafal Al-Quran, uripe mulya dunia akhirat, ning semangate rendah. Nyambet gawe ora, ngaji ora, berjihad ya ora. Yang paling baik yang kita inginkan, cita-cita di dalam rumah tangga kita apa? Tinggi. Semangatnya juga tinggi. Itu ayat tadi jadi semangat untuk kita. Nah, maka ibu baru nikah. Nikah itu syaratnya ada apa? 1, rukun nikah 1 ada apa? Ya ada manten, Bu. Kurang manten sampai sing bojo. Manten itu berarti laki-laki tok apa perempuan? 1, ada sepasang mempelai. 2, ada siroh akad. 3, ada wali. 4, ada saksi. 1 apa? Sepasang, kemudian siroh akad, wali, dan saksi. Sekarang manten, laki-laki dan perempuan. Setelah ta'aruf, kemudian nadhor, kemudian khitbah. Kemarin kita sudah bicara tentang gimana sih ngelamar itu. Nah, siapa sih perempuan yang nggak boleh dilamar, yang sedang iddah, yang sedang ikhram, yang ada di lamaran orang lain. Lalu, Masya Allah, datang kan, ini Pak Penghulu ngecek syarat, betul? Sudah ada saksi, 1 dari pihak apa? Perempuan, 1 lagi dari pihak laki-laki. Lalu ada apa tadi? Mempelai berdua, yang perempuan nggak harus dihadirkan. Sembunyikan lebih baik. Kalau mau dihadirkan tutup, misalnya. Kalau nggak dihadirkan nggak apa-apa, nanti setelah akad yang laki-laki ke tempat istrinya. Sudah 2 pengantin, saksi dari perempuan, saksi dari laki-laki. Orang yang terpercaya. Kemudian wali, nanti baru ada turunan wali. Kalau nggak ada ayah siapa? Kalau nggak ada kakek siapa? Kalau nggak ada saudara siapa? Kalau nggak ada anak siapa? Kalau nggak ada ponakan siapa? Terus wali itu seperti pergantian mahram. Ke atas semakin nggak ada, cari terus ke atas. Ke bawah, nggak ada ke bawah, ke samping, naik ke atas, turun ke bawah. Baru kalau semua ini nggak ada diganti wali apa? Wali hakim. Kecuali di Indonesia ada anak yang lahir diawali dengan kehamilan terlebih dahulu. Biasanya walinya diganti siapa? Wali siapa? Kenapa? Karena anak hasil zina diwalikan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Dia kalau bikin akte binnya itu siapa? Ibunya. Maka yang menikahkan siapa? Hakim kalau di Indonesia. Nah, maka ibu ini tentang wali. Kemudian tentang siroh. Kalau kita kan mengenal selama ini ada yang pakai bahasa Arab. Angkah tuka, wazawwaj tuka. Itu kan? Aku nikahkan engkau dan kawinkan engkau untuk anakku. Bla 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 dengan mas kawin bla 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 bla. Lalu yang pengantin laki-laki jawabnya gimana? Saya terima nikah dan kawinnya Mukidah binti Mukidi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kemudian si penghulu akan bilang apa? Sah. Ya betul seperti itu. Kalau di kalangan Hanabila, Imam Ahmad bin Hambal, itu harus pakai 2 kata itu. Aku nikahkan dan kawinkan. Kalau nggak pakai itu nggak boleh.
Tetapi ulama yang lain sebenarnya nggak harus pakai kata-kata itu. Misalnya bapaknya bilang gini, tak pasrah ke anakku ya, sing biyen lahir pertama, go awakmu di rumah sing apik. Jur laki-lakinya jawab, insya Allah Pak, dalam tampi bismillah. Itu sudah sah. Tidak harus menggunakan kalimat, makanya nganteni lanang ling ngapalna kasih ngono. Nah, mana ditambah syarat di Indonesia yang nggak tahu itu syarat datang dari mana, katanya kalau mengucapkan harus satu nafas. Baleni maning, pedot. Baleni maning, pedot. Padahal syaratnya yang penting satu majelis dan satu event. Contoh, nah aku nikahkan anak perempuanku untukmu ya. Kemudian si bapaknya ini nun sewu ngendikone misalnya gagap. Berhenti dulu. Terus diajarin, iya saya terima. Diajarin lagi sama saudaranya. Terus ya saya terima, itu tetap sah. Jadi tidak ada syarat mengucapkan satu ning buruh nang Indonesia kakon kudu satu qabil tu nikah wa tazwijaha bimahrin madhkurin halan. Aku terima nikah dan kawinnya Evalinta Cahyani binti Zuhro dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan serta uang dibayar tunai. Orang kuat. Harus satu, itu tidak ada syarat seperti itu. Nah, maka prosesinya itu gimana? Nah, biasanya Pak Pengulu akan membacakan khutbah nikah sebelum pernikahan itu. Apakah khutbahnya harus pakai bahasa Arab? Tidak. Nanti pengantinnya malah orang mudeng, janjane kayak Pak Pengulu maturi apakah? Kan ada itu khutbah Jumat di sebuah musola itu dari awal sampai akhir pakai bahasa Arab. Mukadimahnya pakai bahasa Arab, memberikan wasiat pada pengantin, selesai dibacakan, tidak ada redaksi khusus. Nah, itu hanya urufnya di Indonesia. Biasanya laki-lakinya duduk di situ, penghulunya di sini, saksinya kanan kiri, walinya di belakangnya, perempuannya ada yang dihadirkan, ada yang tidak. Kalau yang sini sudah bilang, sah, akiwai wong wadone di tokna. Padahal ada syarat dari ulama, ada himbauan, jangan bermesraan di depan umum. Biasanya kalau sudah akad, njur laki-lakinya ngapain? Cium kening. Kalau di luar negeri malah cium bibir, lalu menunjukkan buku nikah. Kenapa yang lain tidak dibahas? Misalnya sighoh taklik. Apabila saya meninggalkan Anda dalam waktu 3 bulan berturut-turut dan tidak memberikan nafkah, maka saya didenda dengan 15.000 atau berapa gitu. Oh 10.000. Nah itu tidak ada di dalam aturan. Jadi tidak memakai itu tidak apa-apa. Jadi nikahnya sudah sah. Cuman kebiasaan di Indonesia pengantin setelah akad kemudian membacakan sighoh taklik, nanti kemudian tanda tangan, terus foto diginikan. Ya toh? BPKB singkatan dari apa? Kalian? Kalau kamu cinta padaku, tulis namaku di BPKB-mu. Apa BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Syukur-syukur bojone nglamar ya karo nggawa BPKB. BPKB apa Bu? Yes Pajero lah, apa Ali, apa-apa ngono lah. Oke. Sebelum masuk kepada walimah yang syar'i. Jadi kan biasanya kalau nikah itu ada astagfirullahaladzim, asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Itu tidak masuk di dalam syarat sah nikah. Itu hanya urutan saja. Kemudian ada lagi menyebutkan mahar. Nah, itu tadi dalam nikah itu maharnya disebutkan. Lalu doanya. Biasanya setelah nikah orang doanya panjang gitu. Sebenarnya doa yang disunahkan itu satu. Kalimat barokallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Selesai. Baru setelah itu mau pengajian, mau apa, boleh nikahnya sudah sah. Baik, sekarang walimah.
Rasulullah mengatakan bahwa pernikahan itu setengah dari agama. Orang menikah berarti orang yang siap menerima ujian dalam kehidupannya. Sekarang, ada orang mau hidup bersama orang itu sampai mati. Kok startnya salah? Menikah diawali dengan kemaksiatan. Maka catatan-catatan walimah di Indonesia, satu, terjadi ikhtilat. Percampuran antara laki-laki dan perempuan. Ini yang belum diambil kesempatan ini bisa diambil NA ini. Wedding organizer syar'i, Bu. Belum ada yang ngambil di Wonosobo. Momen itu. Yang pengusaha-pengusaha senang coba ambil kesempatan itu. Kita punya jasa WO yang syar'i. Tamu perempuan dan laki-laki dipisah. Kalau belum bisa diminimalisir. Adipura itu dibelah dua. Sebelah sana untuk laki-laki, sebelah sini untuk perempuan. Kalau orang Arab sudah nggak dipajang pengantin perempuannya itu. Perempuannya dipajang di ruangan sendiri, tamunya perempuan. Laki-laki dipasang sendiri, tamunya laki-laki. Long pengen gandengan Kak Us. Ya engkau bengili kena keterawan sedela pisah li orang. Itu ikhtilat. Dua, melalaikan sholat gara-gara apa? Make up. Ada kisah luar biasa. Judulnya Malam Pertama di Surga. Ada seorang anak menikah. Acaranya setelah asar. Dia didandani sama ibunya. Qadarullah ibunya belum begitu paham tentang syariat. Begitu dandan, plak, acara, adzan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata si pengantin perempuan ini, Mah, saya tak sholat dulu ya. Tapi tadi saya belum wudhu. Berarti sekarang saya harus wudhu. Mamanya nggak boleh. Jangan. Itu sekali apply itu harganya mahal. Kok malah repot maning. Mama, saya memang harus taat kepada orang tua. Tetapi kalau di dalam perkara maksiat, la ta'ata fi maksiyah. Tidak ada ketaatan di dalam perbuatan maksiat. Si pengantin perempuan ini melawan ibunya lalu dia pergi berwudu. Kemudian beliau sholat maghrib. Di situ ada ibunya. Di kamar pengantin yang nanti malam mau dipakai. Karena acaranya baru habis asar. Ini cerita nyata. Allahu Akbar walillahilham. Dia sujud begitu lama. Ditungguin sama ibunya sama periasnya. Enggak bangun-bangun. Begitu dibangunkan, ternyata perempuan itu sudah meninggal. Maka kisah perempuan ini nanti kalau googling namanya Malam Pertama di Surga. Bayangkan kalau tadi enggak sholat maghrib. Apa yang akan terjadi dengan perempuan ini? Masya Allah. Maka ibu, banyak kesalahan-kesalahan di walimah kita itu melalaikan sholat. Gara-gara apa? Ora gur pengantene kabeh sesinomuane sewong tuane setamune setukang cateringe kabeh sembayange pada Masya Allah. Saya walaupun dulu paling bojo kaya nyai kae tapi duhur saya sholat. Saya ingat ada tamunya sampai nunggu. Kemana pengantin perempuan? Pagi sembayang. Saya wudhu biasa, raup biasa, kucuk, ganti kelambi mengkor maning. Kau sing tak kelingani rasane alhamdulillah anak obatin yang biyen sembayang luhur tepat waktu. Ora ketang. Oh, ora ketang. Ikin tak keling-eling. Kemudian mubadzir makanan. Iya apa enggak? Makanan yang paling dibenci adalah makanan walimah kalau enggak hati-hati. Kenapa? Karena yang kita undang hanya orang-orang kaya. Ya kan Bu? Masya Allah. Ini yang terjadi di tempat kita. Kemudian ada orang yang mulung gelas itu. Kalau di Adipura itu di belakang itu ada yang ngambilin sisa gelas-gelas plastik itu dan seterusnya. Itu makanan yang dibenci Allah. Kalau yang makan hanya orang-orang kaya, sementara yang miskin tidak ikut dan mubadzir. Ibu nek kondangan nuwun sewu. Nek nengarep anak pacitan telu wajik lemper bolu emping. Ibu kuat papat-papate dilek kabeh. Engko lebare gen gak njajal sauto, mie ongklok, martabak, maem. Lah nyong ora wajike ora kayane nek wis wajik lemper ya ora. Sama ambil yang mau dimakan. Apa mau lebokna dompet? Ya ora apa-apa oleh long. Long ya kan kowe mencan wis dijatah ya.
Wong wis barang cukut dicukut ora entek ya lebokna dompet ora apa-apa mergane kelingan anake. Contohnya Ustazah Eva no. Itu mubazir. Mana kita tuh suka kalap sudah somai ambil apa lagi? Bebek packing, ambil martabak, ambil zupa, ambil bakso, ambil mie ongklok. Akhirnya cuman dicicipi, setelah itu sisa makanan ketika ibu pernah ke dapur Adipura kalau ada acara manten. Berapa kemubaziran yang dilakukan orang-orang itu. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Allahu Akbar. Musik. Lu ngantenan gak ngundang rahmat, kapalah ngundang. Tapi jangan tersinggung itu di Wonosobo benua Antartika. Kalau di sini tidak ada. Biduan. Biduannya sih mencen go kodong. Tapi kelambine apa? Ketat jur kali goyang buatan. Aling goyang sih ya ora heboh-heboh banget. Tek ngono deh. Coba dilihat matanya suami ibu kalau kondangan mengarah kemana. Coba. Gitu. Itu kita mau ngundang keberkahan kok diawali dengan maksiat gimana? Ya wes nek orang bisa meninggalkan musik minimal aja dangdutan. Tapi yang disetel apa? Apa Bu? Nasyid lah, solawatan. Lah ya kayak pengajian. Loh memang pernikahan itu ngundang berkah kok kayak pengajian gimana Bu? Malah kadang kewalik. Pasrah penganten. Lebar apa? Atur pambagyo, pasrah pinanganten kakung, nampi pinanganten putri, jur sambutan apa mening bahasa Jawane orang ngerti, giliran Ustazah Eva ceramah, maaf ceramahnya 10 menit. Demi Allah, asline ora pan ceramah nek kon 10 menit. 10 menit sih matur apa, Bu? Matur nuwun, betul harusnya kayak gitu. Pak Prasanet, astagfirullahaladzim. Bukan. Kita tuh mau ngundang rahmat. Lewong biduannya berapa lagu dari pagi sampai sore. Ini persembahan terakhir kami. Duhai senangnya pengantin. Lah kok giliran ngaji, maaf waktunya hanya 10 menit. Jur kebocoran, aja wani-wani ngundang Ustazah Eva nekon 10 menit. Nek temenan gak pengajian sejam. Pasti semuanya bisa mendengarkan. Di setting. Bukan ketika pengajian sambil menerima tamu. Akhirnya enggak ada orang dengar pengajian. Itu kalamnya Allah. Bukan ucapannya Ustadz atau Ustazah. Yang disampaikan itu nasihat Al-Quran dan Sunnah. Kok disuambi nampak tamu. Disuambi. Akhirnya enggak ada yang fokus mendengarkan nasihat pernikahan. Bu. Maaf ya 10 menit. Malah agen yang tengah-tengah ceramah. Kalau enggak ada pengajian, enggak usah ada pengajian, Bu. Tapi jangan baru mukadimah langsung kan. Maaf waktunya. Ibu tuh, kita tuh mau ngundang rahmat. Apalagi nanti doanya misalnya didoakan oleh kesepuan. Masya Allah indahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Senggo foto pirang-pirang. Senggo duan-duan pirang-pirang. Senggo nanggap orjen pirang-pirang. Giliran bacaan ayat suci Al-Quran. Maaf, waktunya hanya 10 menit. Nggih niki sing hadir teng mriki nek pan ngundang anak pengajian sejam. Minimal setengah jam. 10 menit mukadimah mbek urung mulai. Agi yang saya hormati ngono Kang. Wis kon leren, Masya Allah. Maka itu hati-hati banyak maksiat dan mubazir. Masya Allah. Terus ibu nek foto ngeten nek agi ngudung karo bojone njur nek karo fotone dadi mari ngudunge. Mari napa mboten? Nek duwe foto prawedding dipasang nang kamar njur ibu agi ora cocok karo garwane njur ayolah kita sama-sama lihat prawedding njur mari ngono. Mari napa mboten? Yang demikian itu sama sekali sesungguhnya tidak berpengaruh pada pernikahan kita. Mau seromantis apapun ibu prawedding, batas antara hidung ibu dengan hidung calon suami ibu cuman selembar kertas ini. Nek nyong dadi fotografer tak di wah ngonok nasisan ngono mana Bu. Itu enggak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah intinya orang nikah itu kata Rasulullah, kabarkanlah kepada orang sekitar meskipun hanya dengan seekor
kambing, disembelih, tetangganya diundang, anakku wis nikah, sehingga besok kalau dia jalan dengan laki-laki tetangga nggak bilang lah kayak sih melakukan siapa, karena tidak diberi tahu. Jadi intinya itu, neng boten karena Rasulullah sekambing, dawek dadi sesapi, ponjol sekambing, ponjol sepetek, ponjol semi ongklok. Masya Allah, akhirnya itu yang terjadi. Masya Allah, apalagi itu dipaksakan maaf, 1000 maaf. Setelah pernikahan dipaksakan dengan maaf, hutang. Masya Allah. Terus kalau sama suami, sama calon mantu gini aja. Rasa rame-rame, sing penting mahare sing gede wae. Ngeten Bu. Ngeten. Nggih tak warai ngono. Sing penting mahare timbang go rame-rame wis sing maune ukur semene ganti wae BPKB. Nek ora ya kunci umah, usah ngapa-ngapa. Sing penting pengajian akad ya bareng ngundang Ustazah Eva sejam ngeten nggih. Mboten 10 menit. Pun ngatus niku enggak usah yang rame-rame. Anak saya perempuan semua, ini ujian buat saya. Besok nikahnya dengan cara apa? Tapi dari sekarang kita minta jodoh anak kita yang baik, yang soleh. Saya ndongane ya Allah, muka-muka dikit jodohnya cepak, umai cepak masjid, uripe apik, penggaweane apik, rezekine apik. Didoakan dari sekarang bahkan ketika dia belum lahir. Ya Bu, semoga kita dimudahkan. Yang mau mantu, walah, ini jur ngisok nek pan ngundang Ustazah Eva nendang dute preke. Ya Bu. Kalau kayak aslinya pengen kados niku tapi mboten penak kalih keluarga lung menang celek menang gede kan liyane pada pengen kalih dangdutan kula nggih pripun malih ya pripun bodoh akono wong telingane is mireng linek dosa di tanggung sendiri. Kula besok wis ora takoni karo Gusti Allah. Terus make up sekarang yang syar'i juga ada, ditutupi mukanya juga baik, dipisah tamunya kalau belum bisa adipura dibelah 2 juga baik. Kalau mau lebih siap lagi mancen sisan gak duwe gawe, dina Senin tamu laki-laki, dina Selasa tamu perempuan. Itu lebih canggih lagi. Enggak usah ada bridge apa? Apa kayak terus yang trompet terus kok metu kebule ngono sih Bu. Terus kambine pada kalau bare kembange diapakna ngono. Jur sing nampak kembang kue artine Arab. Nah kue kesirikan kayak kono apa maning. Sing hamil juga ada acara apa itu? Balon yang dicubles. Nanti untuk mengetahui itu babynya laki-laki apa? Kue jane tiru-tiru sapa? Semang anak kokos ngono barang ya ora apa-apa ngesok aki bertengkar kelingan kuku saya kuwi ora apa-apa. Apa kelingan aleng ciat ngono ya Allah. Terus sing nampak kembang merasa bahagia tadi alhamdulillah saya dapat buket berarti nyong sedela maning enggak itu kesyirikan. Nah, terakhir kathah tiyang duwe gawe mboten nyiapaken kursi. Sehingga tamune dahare sami ngedek sinten sing dosa sing ngundang wis ora syar'i nanggung dosane tamu sing dahare padang apa padang ngadeg padahal yang makan dengan tangan kiri dan berdiri jenenge niku setane cok pun haji cok pun umroh cok ngaji karina barang. Jadi timbang ora nicipi martabak ora papalah karo ngedeg tongkrong. Nek tongkrong ki njur sing duwe gawe li kerasa. Kae tamune pada tongkrong gara-gara dewek ora nyediani. Gitulah ibu sing ngedeg wae njur sing duwe gawe ora papa ngono ki ala barat standing party. Itu tongkrong ben sing duwe gawe Masa Allah astagfirullah kayu padang go kodong ling dadahar pada tongkrong dewek salah mergane aling sedia kursi kurang. Besok ibu kalau mantu kursinya yang banyak supaya tidak ada orang makan sambil berdiri. Masya Allah. Demikian semoga ada manfaatnya. Mohon maaf tidak tanya jawab. Saya ditunggu di Gema Arafah. Astagfirullahaladzim. Minggu depan masih ada apa ini terakhir? Oh masih 1 kali lagi. Apa ya terakhir temanya? Kelalen. Nyong HP ini mati. Sebenarnya tentang walimatul urs, tapi karena tadi udah sempat dibahas mungkin nanti Oh selanjutnya. Ya. Oh
Tentang walimatul urus ya. Ya berarti besok tentang apalah begitulah. Sampai bertemu lagi. Mohon maaf lahir batin. Kalau mau pertanyaan lewat WA saja. Saya ada jadwal mengisi manasik di KOR. Saya akhiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.